Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Markus pasal yang ke-10. Markus pasal 10 ayat 16. Ya, kasih string supaya enggak sepi. Markus 10 ayat 16 Bapak Ibu, atau kita baca dari ayat 13 sampai ayat 16. 3 ayat ini kita baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan oh ye. Ya, kita baca Alkitab kita. Ya, dari Markus 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati kita. Bapak Ibu, semua orang pengen anak-anak kita diberkati Tuhan, amen. Semua orang pengen cucu-cucu kita diberkati Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur, dia berkata apa? Umur manusia itu 80 tahun. Ya 70, 80 tahun. Kalau lebih itu penderitaan. Artinya Tuhan itu memberkati sepanjang umur hidup kita. Namun berkat itu tidak hanya cukup sampai kepada kita. Berkat itu akan diturunkan. Berkat itu juga akan diterima oleh anak cucu kita. Jadi Bapak Ibu, adik-adik yang belum menikah, ingat. Anak-anak kita pun nanti akan diberkati Tuhan. Nah, kalau kita baca Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 berkata di sana begini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Tetapi hari ia akan menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi saudara, ayat ini mengingatkan, memberitahu bahwa anak cucu kita tidak akan dibiarkan meminta-minta. Artinya anak cucu kita pasti dipelihara Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Makanya nanti kita lihat ya, tergantung orang tuanya diberkati apa tidak. Nah, kita lihat siapa toh anak-anak itu. Siapa toh anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita. Nah, yang muda juga, aku belum punya anak, kok dikotbahi tentang anak. Nah, sebentar lagi juga kalian akan menuju ke sana. Apalagi yang sudah punya pacar atau yang sudah tunangan. Pasti nanti akan punya anak. Ya, siapa anak itu? Jadi supaya nanti kalian mempersiapkan diri betul-betul. Ya, dalam Kejadian 33 ayat 5, saudara nanti bisa baca di rumah atau kalau ini bisa difoto, ini sudah jalan Mas Wahyu, jangan ngelamun ya. Sudah jalan, ya segitu. Ini bisa difoto, nanti bisa dibaca di rumah. Kalau kita lihat dalam Kejadian 33 ayat 5, di situ anak-anak itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita. Saya ulang lagi, anak-anak itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita. Buktinya, ya, orang yang belum punya anak pun mereka menanti-nantikan apa? Pemberian Allah. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak, itu karena dapat kasih karunia Allah. Kalau Bapak Ibu sekarang diberi anak 1, 2, 3, 4, 5, itu adalah kasih karunia Allah. Jadi anak itu adalah karunia Allah. Makanya kalau ada orang berkata, dikaruniai anak berapa Pak Denny? Dikaruniai anak berapa Bu Meni? Kan begitu. Dikaruniai anak berapa Pak Denny? 4. Iya kan? Nah, kalau kita lihat peristiwa ini adalah peristiwa pertemuan antara kakak dan adik.
Kalau nanti kita baca di sana nanti. Ya, Yakub dan saudaranya mereka bertemu. Dan Esau. Mereka berpelukan. Mereka punya anak yang karakternya berbeda-beda. Tapi mereka menganggap itu adalah karunia Allah. Nah, lalu anak-anak adalah milik Tuhan. Mazmur 127 ayat 3, walaupun di situ ditulis kata laki-laki, coba disiapkan bahasa Inggrisnya, kalau mungkin bisa, coba ya. Coba lihat. Mazmur 127 ayat 3 berkata begini, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Bapak Ibu, anak itu adalah pusaka. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia ditulis anak lelaki. Ya, atau ditulis dengan, kalau bahasa Inggris itu tidak ditulis dengan kata laki-laki, lelaki ya, tetapi anak-anak, kata anak-anak. Coba bisa bahasa Inggris, children ya, children kalau tidak salah itunya. Artinya anak-anak itu adalah pusaka Allah yang diberikan kepada kita. Makanya saudara sama anak-anak harus disayang. Coba yang sekarang merasa masih anak, coba berkata, aku adalah pusaka Allah. Loh, yang anak-anak, mana yang anak-anak? Coba yang anak-anak berkata, aku adalah pusaka Allah. Wah, cuman sidik sing jadi pusaka Allah ya. Kalian itu adalah karunia Allah. Kalian adalah pusaka Allah. Dan anak-anak itu sudah diprogramkan Allah sejak dulu. Kalau kita lihat perintahnya orang mau kawin, ya, hukum yang paling harus dipakai orang kawin kan ini programnya Allah. Kejadian 1:28 berkata begini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Makanya kalau orang menikah, jangan ditunda. Hampir semua teman-teman saya menikah menunda kehamilannya, bablas. Sampai hari ini belum punya anak. Ya karena punya anak itu adalah proyek surga, proyeknya Allah untuk memenuhi bumi ini. Ini sebentar lagi ada yang mau menikah ya, tunangan Mas Riki. Tujuannya sama, beranak cucu. Itu anak Bapak Ibu. Lalu dikatakan dia adalah ahli waris. Saudara kalau punya warisan mau dikasih siapa? Anak atau tetangga? Anak. Kalau kita diberkati Tuhan, kita mewarisi, anak kita pun akan diberkati Tuhan. Cucu kita pun akan diberkati Tuhan. Siapa yang mau anak cucu kita diberkati Tuhan, angkat tangan. Haleluya. Yang mengangkat tangan, anak cucunya akan diberkati Tuhan. Karena mereka adalah ahli waris. Lalu bagaimana agar anak-anak itu tetap menerima berkat? Bagaimana caranya supaya anak-anak itu betul-betul menerima berkat? Yang pertama adalah, mari kita baca Matius 19 ayat 13. Matius 19 ayat 13 berkata begini. Kalau ayat Markus 10 ayat 16 tadi sama sebenarnya. Ya di ayat-ayat sebelumnya, tapi saya lebih suka yang di ayat 13 lebih lengkap. Di Matius 19 berkata begini. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada siapa? Yesus. Supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Sekali lagi,
Kunci, kalau Bapak Ibu mau anak-anak Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu Tuhan. Coba yang sudah embah angkat tangan. Yang sudah embah. Oh 1, 2, 3, 4, 5. Oh sudah 5, Bu In sudah embah ya? Oh sudah embah ya? Sebentar lagi siapa yang mau jadi embah? Cucu kita, cucu Bapak Ibu, cucu mbah-mbah semua akan diberkati Tuhan. Kalau cucumu, cucu kita dibawa kepada siapa? Yesus. Bawa ke sekolah minggu, bawa kepada Yesus. Kenalkan dengan Yesus sejak dini. Bawa kepada Yesus. Ini Mas Paib bawa ponaannya ya, bawa ponaannya kepada Yesus. Masih sekolah minggu. Gak apa-apa, mungkin orang tua kita agamanya beda. Tapi karena kita sebagai embah punya tanggung jawab membawa mereka kepada Yesus, bawalah mereka kepada Yesus. Bawa kepada Yesus. Dikatakan lalu orang membawa Yesus, membawa anak kecil kepada siapa? Yesus supaya apa? Yesus meletakkan tangan. Dan di ayat 14, ya, di ayat 16 di kitab Markus yang kita baca pasal 10. Lalu Yesus menopangkan tangan dan memberkati mereka. Haleluya. Di Matius tidak ditulis Yesus menopangkan tangan memberkati, tapi di Markus ditulis di ayat 16, maka Yesus memberkati. Mau anak cucu kita diberkati Tuhan? Bawa kepada Yesus, kenalkan kepada Yesus. Nanti kita lihat seterusnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bawalah anak-anak kepada Yesus. Jangan dibawa ke tempat yang lain. Bawa kepada Yesus dengan benar. Kalau di kota, saya kasihan lihat anak-anak itu. Sudah pulangnya jam 2 siang sekolah. Jam 3 sudah harus les Mandarin. Jam 4 harus les musik. Jam 6 harus les matematika. Begitu seterusnya setiap hari dicekoi gitu terus saudara. Gilirannya ada Rabu ceria, ada Sabtu gembira. Diabaikan. Bawa anak kepada Yesus. Paling tidak bawa anak ke sekolah minggu. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu. Tugas orang tua. Untuk anak kita diberkati. Kita punya tugas. Yaitu mendidik atau mengarahkan anak-anak itu kepada sesuatu yang baik. Tugas siapa? Orang tua. Kalau di desa kebanyakan tugas mbah-mbah. Karena ditinggal kerja bapak ibu sing ngopeni mbah. Titip putu mbah. Nah. Nek mbah pinter iso ngomong anake, putune ya putune dadi apik. Nek ora iso ngomong pangger meneng cekoki jajan, sing penting meneng cekoki jajan. Wah, balik radang bocahe, ya kan? Sing penting meneng. Wis angger ndelok HP meneng pokoke kaya HP wae. Ora ngerti sing ditonton apa, Saudara ya. Mendidik atau mengarahkan anak-anak. Mazmur 127 ayat 4 diibaratkan seperti seorang yang memegang anak panah. Coba lihat. Ayat 4, tadi kita sudah baca ayat 3, sekarang kita baca ayat 4 dari Mazmur 127. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi mau jadi apa anak kita, itu tergantung orang tuanya. Saya sebenarnya punya materi yang cukup banyak tentang pendidik anak Bapak Ibu, tapi tidak cukup waktunya. Jadi Bapak Ibu, seperti anak panah, mau diarahkan kemana? Mau diarahkan kemana Bapak Ibu? Terserah orang tuanya. Karena anak-anak tadi adalah titipan Tuhan, pusaka
Ya, pusaka terserah mau kita gunakan. Selagi masih di bawah 12 tahun, itu masih dalam kendali orang tua. Dalam didikan orang tua, Tuhan titipkan kepada kita. Mau dibuat apa itu anak panah. Seperti orang yang memegang anak, seorang pahlawan memegang anak panah. Kalau kita lihat seorang yang memegang anak panah itu seperti apa? Ya, dia itu diarahkan sesuatu yang benar. Kalau Bapak Ibu dampingi anak-anak lihat YouTube, diperlihatkan anak-anak ke YouTube yang benar. Jangan game terus Bapak Ibu Saudara. Ya. Arahkan. Didik soal-soal iman. Lalu cara memegangnya penuh kehati-hatian. Cara mendidik anak penuh dengan ketelitian dan kehati-hatian. Jangan sampai salah jalan. Di daerah saya, anak SD kelas 6 sudah gini, saudara. Sedap. Di tempat yang lain, anak-anak sudah tahu apa itu antimo dicampur bikola, ngefly. Kenapa? Karena tidak hati-hati mendidiknya. Karakter anak itu dibentuk dalam keluarga. Mau jadi apa anak kita tergantung kepada keluarga kita mendidik. Di gereja hanya 2 jam. Sekolah minggu hanya 1 jam. Guru sekolah minggu tidak akan mampu. Tapi yang paling banyak adalah di rumah tangga dan di sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Saudara. Terlebih yang mau menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Jadi anak-anak dibawa kepada Yesus untuk kita serahkan. Bukan dibaptis tapi diserahkan. Nanti kalau sudah umur 12 tahun ke atas, baru anak-anak itu tahu kebenaran, baru anak-anak itu akan memberi diri untuk dibaptis. Selagi setelah puput atau setelah 7 hari anak lahir, itu sebenarnya harus diserahkan kepada Tuhan. Sampai pada pendidikan umur 12 tahun. Yesus ketika umur 12 tahun, dia dibawa ke rumah bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Haleluya saudara. Dan Bapak Ibu yang saat ini mau menyerahkan anak-anaknya, ingat Mazmur 128 ayat 3 tadi. Yang kita belum baca, tapi saya sudah catat ayatnya. Itu bertunas seperti pohon zaitun. Ya, anak itu, kebanggaan kita itu, kalau kita bawa kepada Tuhan, kenalkan dengan Tuhan, didik dengan benar, maka anak itu akan seperti pohon zaitun. Minyak zaitun itu ada di mana-mana, ada di rumah Allah, ada di tabernakel. Harum baunya. Dan anak cucu kita tidak akan menderita. Karena dia menyertai kita semuanya. Mari kita tutup Alkitab kita. Saudara, pagi hari ini kita akan menyaksikan penyerahan anak. Saya akan memanggil keluarga-keluarga yang akan menyerahkan anak langsung maju ke depan dan menghadap ke jemaat di atas ini ya. Mungkin yang HP-nya bagus bisa difoto, didokumentasikan supaya ada dokumentasi untuk gereja. Yang HP-nya cukup bagus untuk foto ya. Yang pertama saya panggil yaitu adik Angelin Oktaria Fortuna, anak dari Bapak dan Ibu Deni Rumapar. Digendong Bu Deni tidak apa-apa, digendong Bu Deni terus maju ke depan berdua di sini. Yuk, bisa di sini menghadap ke jemaat. Yang kedua yaitu Hizkia Immanuel Setionegoro. Hizkia Immanuel Setionegoro bisa maju ke depan bersama dengan di atas boleh Pak? Di atas saja Pak. Pak Luis dan Ibu Ari, mari bisa maju. Ya, di sebelahnya Pak Deni. Lalu yang ketiga, ada 4 anak. Bacanya begini, Gaviela Latisa Yusi.
Ya, supaya gampang, Latisa Yusi gitu saja. Ya. Mari, loh anaknya mana? Ya, Latisa Yusi dan Erlan, ya. Erlan atau Bernardine Erlan Raharjo. Bisa maju ke depan. Mari kita angkat satu pujian, aku berserah, aku berserah, aku berserah. Haleluya. Oke. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah, haleluya, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi, aku berserah, aku berserah, aku berserah. Yesus, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku Hari ini 12 September Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Telaga Kasih Karangawen Budenarum akan menyerahkan anak-anak kepada Tuhan melalui kedua orang tua mereka yang dengan iman dan percayanya menyerahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang sanggup memberkati. Haleluya Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami akan menyerahkan seluruh anak-anak-Mu yang pagi hari ini sudah diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk diserahkan kepada Tuhan. Berkati sepanjang hidup mereka. Berkati Tuhan. Berkati baik jasmani maupun rohani. Menjadi anak-anak yang cerdas. Menjadi anak-anak yang diberkati. Anak-anak yang terdidik dalam soal-soal iman. Mereka jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka adalah ahli waris kerajaan surga. Di dalam nama Yesus, sertai mereka, dampingi mereka dalam pertumbuhan mereka sampai umur 12-13 tahun. Mereka bisa memberi diri untuk dibaptis dan bertobat di dalam nama Yesus. Saat ini kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan anak kami, Latisa Yusi, ke dalam tangan Tuhan. Sejak hari ini dia jadi milik Tuhan dan dia akan disertai Tuhan sepanjang hidupnya. Di dalam nama Yesus, kedua orang tuanya telah ikhlas menyerahkan kepada Tuhan dan tiba saatnya mereka akan mendidik dengan soal-soal iman. Dalam nama Yesus, berkati anak kami Latisa. Kami juga memberkati anak kami Erlan Raharjo. Dalam nama Yesus, berkati anak ini jadi anak yang pintar,
anak yang pandai, disertai Tuhan. Dan kami menyerahkan sejak hari ini menjadi milik Tuhan. Dan siapapun, apapun tidak bisa menjamah tubuh fisiknya dalam nama Yesus. Berkati kedua orang tuanya, menjadi orang tua yang bijaksana dalam mendidik anak-anaknya dalam nama Yesus. Kami menyerahkan anak kami, Hizkia Immanuel Setionegoro, dalam tangan Tuhan. Dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, terdidik dalam soal-soal iman. Di dalam nama Yesus sejak hari ini, kami serahkan anak kami ke dalam tangan Tuhan. Dengan kepercayaan kedua orang tuanya, kami percaya anak kami, Hizkia Immanuel Setionegoro, diberkati sepanjang hidupnya dan disertai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati kedua orang tuanya, diberi hikmat akal budi untuk mendidiknya. Kami serahkan anak kami, Angelin Oktaria Fortuna. Di dalam nama Tuhan Yesus, sejak hari ini anak ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, menjadi milik Tuhan, menjadi milik pusaka Tuhan, dan akan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dalam nama Yesus, berkati, dan jadikan anak ini terdidik dalam soal-soal iman. Dalam nama Yesus, berkati kedua orang tuanya, diberi kesanggupan untuk mendidik dan membesarkan anak kami sampai umur yang ke-12-13 tahun, memberi diri dibaptis. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus, inilah penyerahan kami kepada Tuhan. Kedua orang tua mereka sudah sepakat menyerahkannya kepada Tuhan hari ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gereja Pantai Kosta Jemaat GBD terkasih telah mengeluarkan surat penyerahan anak sebagai tanda bahwa mereka sudah diserahkan kepada Tuhan. Dan nanti ketika umur 12 tahun,